Di tengah modernisasi kota Jakarta, banyak sekali kawasan budaya Betawi yang semakin tergerus dan juga kehilangan identitas aslinya. Setu Babakan menjadi salah satu tempat konservasi yang masih bertahan hingga saat ini. Luasnya sebesar 289 hektar. Isinya mengenai identitas warga Jakarta, tapi tidak hanya itu, juga mengandung pengetahuan-pengetahuan yang sudah terakumulasi dan juga masih relevan hingga sekarang. Seperti bangunan tradisional Betawi, dia memiliki atap yang tinggi, bukaan yang luas, lalu ruang sosial. Tidak hanya itu, tradisi dari warga-warga lokal Betawi seperti palang pintu juga mengajarkan improvisasi, komunikasi, dan bagaimana public speaking yang baik. Maka dari itu, hari ini kami akan menunjukkan bahwa budaya itu masih relevan di tengah perkembangan zaman. Wah, akhirnya sampai juga ya. Jujur, ini baru pertama kali saya datang Setu Babakan. Saya juga. Selama ini cuma melihat dari internet. Saya penasaran bagaimana bentuk rumah Betawi dalam kota modern seperti Jakarta ini. Hai, selamat datang di Setu Babakan. Perkenalkan, saya Viola sebagai pemandu wisata dari Setu Babakan. Kalian terlihat seperti sedang mencari sesuatu ya? Hai Kak, iya nih, kita sedang tertarik untuk belajar budaya Betawi secara langsung. Nah, kalau begitu kalian datang ke tempat yang tepat. Setu Babakan merupakan salah satu wilayah konservasi budaya Betawi yang masih aktif dilestarikan hingga saat ini. Di sini, masyarakatnya tidak hanya menjadikan budaya sebagai pajangan saja, tetapi benar-benar mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari rumah adat, makanan khas, sampai kesenian daerah seperti palang pintu masih aktif dipraktikkan. Mungkin setelah ini, kalian juga bisa berlatih palang pintu supaya terlibat langsung dalam warisan budaya kamu. Berarti budaya Betawi masih aktif dipraktikkan ya, Kak? Tentu saja. Selain Setu Babakan, apakah masih ada kawasan budaya Betawi lainnya? Sebenarnya masih ada beberapa kawasan yang aktif melestarikan budaya Betawi. Misalnya, Museum Betawi atau kawasan Candar. Tetapi memang jumlahnya sudah tidak sebanyak dahulu karena perkembangan kota Jakarta yang begitu pesat. Berarti pelestarian budaya Betawi tidak hanya dilakukan di satu tempat saja ya? Tentu saja, karena warisan budaya adalah identitas masyarakat. Saya pernah membaca banyak sekali bangunan sejarah yang hilang karena dianggap tidak penting. Nah, itulah kenapa konservasi budaya diperlukan. Konservasi budaya bukan hanya tentang menjaga bangunan lama saja, tetapi juga memelihara nilai-nilai yang terkandung di baliknya. Mulai dari nilai sejarah, nilai sosial, hingga pengetahuan dan identitas yang berdiri di belakangnya. Misalnya rumah adat Betawi ini, yang dijaga bukan hanya bangunannya, tetapi juga nilai sosialnya. Lalu Kak, bagaimana caranya Setu Babakan bisa merawat budaya Betawi? Sebenarnya untuk menjaga rumah adat Betawi ini tidak jauh bedanya dari menjaga rumah-rumah kayu pada umumnya. Tetapi di luar itu, Setu Babakan juga aktif mengadakan festival budaya secara rutin dan melibatkan masyarakat lokal, sehingga budaya tidak cepat hilang. Ya karena budaya akan mati jika hanya disimpan tanpa dipraktikkan. Terkadang saya khawatir masyarakat kita sekarang hanya suka mempelajari budaya lewat buku atau internet saja. Padahal kan budaya seperti ini harus dilihat, didengar, dan dipraktikkan secara langsung. Hai, selamat siang. Saya mendengar kalian sedang membahas rumah adat Betawi ya? Nah, tepat sekali Kak Deborah. Baiklah, kali ini akan dilanjutkan oleh Kak Deborah ya. Saya mau mencari kelompok Hani dulu untuk mengajari kalian palang pintu. Permisi ya. Mari. Hai, kenalkan saya Deborah. Akhir-akhir ini pas banget saya lagi mempelajari rumah adat Betawi untuk proyek yang sedang saya kerjakan. Halo Kak Deborah, kenalin saya Arsyad. Saya mahasiswa arsitektur yang sangat tertarik belajar dengan konsep rumah vernakular. Nah, ini teman saya Kak Faris namanya. Halo Kak, saya izin mencatat ya Kak. Tentu saja boleh. Mungkin kita mulai dari hal yang fundamental terlebih dahulu. Jadi,
ventilasi yang besar. Itu dipelajari dari masyarakat yang sudah mengalami iklim tropis dari pengalaman yang panjang. Nah, ini deh, coba lihat teras rumah ini. Wah, terasnya luas sekali ya Kak. Karena teras itu punya nilai sosial. Masyarakat Betawi itu, mereka sangat menggunakan teras sebagai media untuk mereka bisa berkomunikasi, untuk berbincang-bincang, menerima tamu, dan juga untuk pertunjukan-pertunjukan tradisional. Kalau dipikir-pikir, justru rumah modern zaman sekarang membuat orang-orang semakin tertutup ya. Itulah menariknya arsitektur vernakular. Jadi arsitektur vernakular itu nggak cuma pelajarin tentang bangunan aja, dia itu juga pelajarin bagaimana manusia hidup di dalamnya. Semakin saya belajar tentang arsitektur tradisional Betawi ini, semakin saya sadar kalau atap yang tinggi, bukaan yang luas, itu gunanya untuk pencahayaan yang alami, untuk udara masuk secara alami, dan juga material lokal yang dipakai itu lebih hemat energi. Coba kalian bayangkan kalau arsitektur gaya ini dipelajari dan diterapkan di negara-negara tropis. Wah, gaya Betawi bisa mendunia tuh. Betul sekali. Pagi Pak, sama Pak gimana? Ada apa nih? Ada tamu mahasiswa yang datang ke situ babakan. Mereka terlihat tertarik sekali mempelajari budaya Betawi. Wah, bagus sekali itu. Anak muda zaman sekarang sudah mulai jarang tertarik dengan budaya daerah. Iya Pak, tadi saya lihat mereka serius sekali mendengarkan tentang budaya arsitektur dari rumah adat kami ini. Mereka tadi juga sangat aktif untuk bertanya-tanya tentang konservasi budaya yang kita lakukan di situ babakan. Berarti memang ingin belajar mereka. Iya Pak, makanya saya langsung kepikiran untuk membantu perubahan nih supaya bisa mengajak mereka kalau pintu. Ya sudah. Ayo kita kembali. Kita tunjukkan kerennya Betawi. Ayo Pak. Ini lihat atapnya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya di sini ada yang ingin belajar palang pintu. Saya kok. Iya Pak. Nah, tapi sebelum belajar, saya akan memperhatikan terlebih dahulu bagaimana palang pintu biasanya dilakukan. Wah, ayo saya duduk. Assalamualaikum tuan rumah. Kami datang membawa salam dan penghormatan. Nah, dalam palang pintu itu ya, suara dan kepercayaan diri itu penting. Audiens harus tertarik sejak kalimat pertama. Wah, berarti ini juga macam speaking ya? Sangat. Dalam palang pintu, seseorang itu harus bisa berbicara dengan jelas, harus berani, supaya audiens itu tertarik untuk mendengar. Belum kok. Gimana caranya kita bisa membuat audiens saling mendengar? Nah, itu gunakan intonasi, kontak mata, ekspresi wajah, dan keyakinan kalian terhadap pesan yang ingin kalian bawa. Nah, sekarang mari kita mulai latihan dasarnya. Baik, badan tegak, pandangan terus ke depan. Kalau masuk ke depan duluan, audiens menjadi yakin. Ada juga bagian keterampilan, kaki maju ke depan, badan seimbang. Silat dalam palang pintu merupakan nilai penghormatan. Wah, ternyata jauh lebih kompleks ya daripada yang saya bayangkan. Tentu. Baik, sekarang mari kita latihan vokal. Selamat datang di tanah Betawi. Selamat datang di tanah Betawi. Nah, itu ya, kok seperti berbicara pada tembok. Tarik nafas dulu. Gunakan diafragma. Selamat datang di tanah Betawi. Nah, baru terasa semangatnya. Saya jadi sadar kenapa performa tradisional suaranya bisa kuat-kuat ya. Karena kan zaman dahulu tidak ada mikrofon. Baik, kita mempelajari bagian lain, yaitu pantun. Kalian tahu pantun kan? Kalau membuatnya apakah bisa? Bisa
yang baik itu harus jelas dan punya makna yang akan disampaikan kepada para audiens itu. Bagaimana? Apa sudah ada yang selesai? Ya sudah kok. Silakan, Mas. Baiklah, kalau gitu kita semua akan bilang cakep ya. Oke. Pergi ke pasar membeli ikan. Cakep. Pulangnya singgah membeli selendang. Cakep. Budaya Betawi jangan ditinggalkan karena di dalamnya ada nilai yang berkembang. Cakep. Sekarang giliran Mas. Silakan. Naik delman menuju kota. Cakep. Singgah sebentar belajar seni. Cakep. Rumah Betawi bukan sekedar cerita, tetapi ilmu yang relevan untuk masa kini. Terima kasih. Keren banget Tasya. Hai. Budaya Betawi jauh lebih kompleks dari yang kita pikirkan kan? Nah, itulah kenapa konservasi budaya diperlukan. Hari ini kita belajar bahwa warisan budaya bukanlah sesuatu yang tertinggal, melainkan pelajaran yang masih relevan hingga saat ini. Rumah adat Betawi menunjukkan bahwa keberlanjutan dapat lahir dari budaya lokal. Orang itu mengajarkan keberanian dan komunikasi. Dan semua itu dijaga oleh konservasi budaya supaya tidak hilang. Jadi, warisan budaya itu bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah pengetahuan, ia adalah identitas, dan juga hal yang bisa kita lanjutkan di masa depan. Dengan kita mempelajari tentang budaya, manusia jadi nggak bakal kehilangan akar dirinya. Sekian pendapat dari kami. Terima kasih.